Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, fa ahlan bikum jami'an, para mahasiswa dan mahasiswi FEBI IAIN Kudus yang saya cintai. Jumpa lagi dengan mata kuliah praktik ibadah. Untuk pertemuan yang kelima kali ini kita akan membahas tema tentang sholat sunnah sebagai lanjutan dari pembahasan ibadah sholat kita yang telah kita awali dengan sholat fardu atau sholat wajib. Sholat sunnah merupakan sholat yang tambahan atau selain sholat yang diwajibkan atau diperlukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat sebagai anjuran. Sholat-sholat ini merupakan anjuran yang dilaksanakan untuk menambah atau menyempurnakan sholat-sholat wajib yang 5 itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mewajibkan sholat hanya 5 waktu dalam sehari semalam itu, maka Allah juga memberikan kesempatan kepada para hambanya untuk bisa tetap connect dan hubungan dan kontak langsung dengan Allah kapanpun di selain 5 waktu. Makanya Allah mensyariatkan sholat-sholat sunnah tersebut supaya kita sebagai hambanya selalu terhubung dan terkonek dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan saja selain di 5 waktu yang ditentukan. Karena sholat ini merupakan ibadah yang tidak bisa ditinggalkan, terutama yang wajib, dalam rangka kita harus selalu terhubung dan terkonek dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tiap harinya. Kalau ibadah-ibadah lain misalnya ibadah zakat yang merupakan rukun Islam setelah sholat, itu hanya bisa ditunaikan oleh orang yang mampu atau orang yang terkena wajib zakat, dan itu hanya dilaksanakan wajibnya 1 tahun sekali. Maka ada syarat haul, termasuk juga zakat fitrah, itu juga waktunya setahun sekali. Demikian puasa Ramadan juga tahun sekali dalam 1 bulan itu. Kemudian ibadah haji seumur hidup hanya wajib sekali. Maka untuk agar tetap hamba-hamba Allah itu tetap bisa melaksanakan ibadah, maka disyariatkan ibadah-ibadah yang bersifat sunnah. Ada sholat sunnah, ada sedekah yang sunnah, atau yang dikenal dengan sedekah atau infak dan seterusnya. Jadi sedekah kalau yang wajib itu bisa disebut dengan zakat. Kalau sedekah biasa ya disebut dengan sedekah sunnah atau sedekah. Ada juga umroh yang tata caranya bersama dengan haji yang bisa dikerjakan kapanpun tiap tahun selama dia mampu pergi ke sana. Kembali kepada sholat tadi. Sholat sunnah ini adalah sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan, namun tidak diwajibkan, sehingga tidak berdosa bila ditinggalkan. Dengan kata lain, apabila dilakukan dengan baik
dan benar dengan niat yang ikhlas serta mengikuti tuntunan dari Nabi, maka akan tampak hikmah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah. Dan sholat-sholat sunnah ini adalah juga sebagai sarana kita untuk berdekat, mendekatkan diri atau takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna lain, istilah lain dari sholat sunnah ini diantaranya adalah sholat nafilah. Jamaknya nawafil, nafilah. Nafilah secara bahasa tambahan, nafilah, nawafil. Atau juga disebut dengan sholat mandub atau mandubah, mandubat. Atau juga mustahabbah, mustahabbat. Atau masnunah yang disunahkan, jamaknya masnunat. Semuanya adalah maksudnya sama, tapi diungkapkan dengan istilah-istilah yang lain. Ada sholat sunnah, sholat nafilah, sholat mandubah, sholat mustahabbah, sholat masnunah. Itu semuanya adalah satu, maksudnya adalah sholat yang bukan fardu atau yang tidak. Adapun pembagian sholat sunnah itu sendiri sesuai dengan kualitasnya atau hukumnya terdiri dari dua golongan, dua kriteria, yakni sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Muakkad dalam bahasa berarti ditekankan atau dikuatkan, ditegaskan. Itu sholat sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat, bahkan hampir mendekati wajib, dan sering bahkan Nabi selalu melaksanakan. Misalnya sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha, sholat sunnah witir, sholat sunnah tawaf, sholat rawatib, ada yang juga masuk muakkad. Yang kedua adalah ghairu muakkad, adalah sholat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat, seperti sholat sunnah rawatib yang tidak muakkad, sholat sunnah yang sifatnya insidental, tergantung waktu dan keadaan, seperti sholat khusuf, istisqa, dan seterusnya. Adapun pembahasan kita kali ini mengenai sholat sunat rawatib. Jadi sholat rawatib, mengapa disebut rawatib? Jamaknya dari rotibah. Rotibah itu yang rutin dikerjakan atau yang mengikuti sholat fardu yang telah dikerjakan atau sebelum dikerjakan. Sehingga ada istilah nanti sholat qabliyah kalau dikerjakan sebelum sholat fardu, dan sholat ba'diyah kalau dikerjakan setelah sholat fardu. Sholat rawatib ini adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat 5 waktu atau sholat fardu. Makanya sebelumnya qabla ada'il faridah disebut qabliyah. Wa ba'da ada'il faridah disebut ba'diyah. Sholat sunnah rawatib ini terbagi dua bagian dari segi hukumnya tadi. Sunnah yang muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah rawatib yang muakkad lah amat besar pahalanya, kemuliaannya, dan dijanjikan ganjaran yang besar apabila ditunaikan atau dikerjakan. Sholat sunnah rawatib ghairu muakkad pahalanya atau ganjarannya lebih sedikit dibanding dengan sholat sunnah yang muakkad. Ya, sama-sama dapat ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai seorang muslim yang ingin meningkatkan kualitas ibadahnya, maka dia akan selalu melakukan sholat-sholat selain daripada sholat yang fardu, baik itu sunnah muakkad maupun sunnah ghairu muakkad, mengikuti tuntunan dan ajaran dari Rasulullah SAW. Adapun jumlah rakaat dalam sholat sunnah rawatib
Jumlahnya berbeda-beda tergantung sholat apa yang dia iringi dan waktunya, apakah sebelum atau sesudah dia melaksanakan sholat wajib. Jika kalau dihitung sunnah muakkad itu jumlahnya ada 12 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya. Kemudian sunnah ghairu muakkad jumlah rakaatnya kurang lebih ada 10 rakaat. 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Itu beberapa jumlah dalam sholat sunat rawatib, baik yang muakkad maupun yang ghair muakkad. Adapun dalil-dalil yang menjadi landasan bahwasanya sholat rawatib itu sangat dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah hadis dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda, 2 rakaat fajar, sholat sunnah yang dikerjakan sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi 2 rakaat fajar atau qobliyah subuh itu lebih baik, khairun minad dunya ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan, dunia dan seisinya itu tidak apa-apa bandingannya. Itu masih di bawah derajatnya daripada 2 rakaat sholat fajar yang dikerjakan oleh seorang Ada hadis lain dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, dari juga Ummul Mukminin. Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW. Barang siapa sholat dalam sehari semalam 12 rakaat, maka ia akan dibangunkan untuknya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ada lagi dari Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi bahwasanya dia berkata, aku sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sudah Jumat dan 2 rakaat sudah Maghrib dan 2 rakaat sudah Isya. Hadis muttafaqun alaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian juga dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara 2 adzan itu ada sholat. Di antara 2 adzan itu ada sholat. Di antara 2 adzan itu ada sholat. Kemudian pada ucapan yang ketiga menambahkan bagi yang mau. Jadi antara adzan dan iqamah itu ada sholatnya. Jadi boleh saja kita sholat sebelum sholat fardu, misalnya sebelum maghrib boleh, sebelum isya boleh, bagi yang mau. Makanya ini tidak termasuk dari sunnah muakkad, tapi ghairu muakkad. Itu 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Makanya yang kita lihat di beberapa masjid itu biasanya sebelum maghrib atau sebelum isya itu jarang atau mungkin jarang yang melakukannya, karena ya tadi sesuai dengan hadis, bagi yang mau ya silahkan.
Kemudian juga dari Ummu Habibah lagi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah akan mengharamkannya dari api neraka. Ini 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudahnya. Dari rangkaian sholat di waktu duhur, kalau dihitung 4 di depan, 4 yang asli yaitu sholat duhur, dan 4 di belakang. 4, 4, 4. Berapa rakaat? 12 rakaat. Itu juga bisa dilakukan bagi yang punya keinginan atau ingin melaksanakan sholat, ingin meningkatkan ibadah. Kemudian dari Ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW juga bersabda, semoga Allah memberi rahmat bagi orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Nah, ini 4 rakaat sebelum lagi. Rawahu Abu Dawud dan Tirmidzi. Itu tadi beberapa dalil dari hadis Nabi yang intinya adalah menjelaskan atau menyebutkan fadilah atau keutamaan dari sholat-sholat rawatib, baik yang qabliyah maupun yang ba'diyah. Adapun fadilah lain selain yang disebutkan tadi, diantaranya adalah pahala yang lebih besar. Sebagaimana disebutkan tadi, dijanjikan oleh Allah akan dibangunkan rumah nanti. Pengondisian diri yang lebih baik dengan kita melaksanakan sholat rawatib baik qobliyah maupun ba'diyah, berarti kita bisa mengondisikan diri kita ketika mau melaksanakan sholat fardu, sehingga sebelum masuk ke dalam inti sholat fardu, kita sudah melakukan pemanasan atau warming up atau start. Bahkan sebelumnya lagi bisa kita melaksanakan sholat sunnah lainnya, misalnya sholat sunnah wudhu atau ba'dal wudhu, juga ada sholat sunnahnya. Bahkan dalam riwayat itu pahala sholat sunnah wudhu ini sangat besar pahalanya. Diriwayatkan bahwasanya Nabi pernah mendengar suara terompah atau sandalnya sahabat Mu'adz. Kemudian Nabi bertanya, apa yang membuat engkau punya derajat atau level tertinggi di surga sampai aku mendengar suara terompahmu, Mu'adz? Maka Mu'adz menjawab, wahai Rasulullah, aku tidak melaksanakan ibadah apapun, ibadah yang luar biasa. Hanya saja ketika aku wudu, habis wudu, selesai wudu, aku selalu melaksanakan sholat 2 rakaat. Hanya 2 rakaat ba'dal wudu. Setelah wudu kita sholat 2 rakaat. Kemudian kita masuk masjid, misalnya kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kemudian baru sholat qobliyah. Setelah itu baru sholat fardu. Jadi ada rangkaian-rangkaian atau start atau warming up, pemanasan sebelum kita masuk ke dalam inti sholat itu, sehingga akan menambah kekhusyuan kita dalam sholat karena kita sudah melewati tahapan-tahapan dan start-start yang bisa mengkondisikan diri ini lebih siap untuk menghadap pada Allah secara khusyuk dan tawadhu. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dan mencontohkan bahwasanya beliau melaksanakan sholat sunat ini. Kemudian sholat sunnah rawatib ini juga dengan kita melaksanakan maka kita meniru, mengikuti juga perilaku para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian juga lebih banyak doa
dan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak melaksanakan sholat sunnah, di mana di situ ada doa-doa, terutama ada sujud, di mana waktu sujud itu adalah waktu yang paling dekat dengan hamba Allah, dan dianjurkan kepada kita untuk memperbanyak doa. Aqrabu ma yakunul abdu bainahu wa baina rabbi fahuwa sajid. Waktu terdekat antara hamba dengan Allah adalah ketika dia bersujud, maka perbanyaklah berdoa ketika sujud. Maka dengan sholat sunnah ini ketika kita sujud, maka terbuka kesempatan yang luas untuk kita lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fadilannya lagi, tidak banyak terlena dengan dunia. Dengan banyak kita melaksanakan sholat sunnah, terhubung dengan Allah, maka kita sejenak melupakan dunia, dan jangan sampai kita dinina-bubukkan oleh dunia. Selanjutnya lebih banyak menghayati ajaran Islam. Karena dengan semakin memperbanyak sholat kita, semakin dekat dengan Allah, semakin kita bisa menghayati dan betul-betul mengamalkan dari baca ajaran-ajaran Islam, terutama yang berkaitan dengan hablum minallah, yaitu dengan sholat. Kemudian juga lebih banyak bersyukur dengan sholat sunnah yang kita kerjakan. Ini menandakan bahwa kita syukur kepada Allah atas segala nikmat. Syukur karena bisa dikaruniai badan atau jasmani yang sehat, rohani yang sehat, sehingga masih tetap bisa melaksanakan ibadah dan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung lewat sholat tadi. Takut akan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan sholat kita akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar yang bisa perbuatan itu mendatangkan pada murka Allah atau adab Allah, dan menjauhkan diri dari sifat sombong dan riya. Karena dengan kita sholat, dengan kita memperbanyak sholat, berarti kita merasa bahwasanya diri kita ini adalah tidak apa-apanya di hadapan Allah. Kita bersujud kepada Allah, bersimpuh di hadapannya, dan juga sekaligus menghilangkan sifat riya kita atau pamer kita atau sum'ah kita di hadapan sesama manusia atau orang lain. Nah, ini bisa dilihat tabel atau skema daripada sholat sunnah rawatib. Yang tengah ini adalah sholat wajibnya atau fardunya, yang sebelah kiri qobliyah, yang sebelah kanan ba'diyah. Ini jumlah rakaatnya bisa dihitung. Sebelum subuh 2, sebelum duhur 2 plus 2, 4 rakaat, maksudnya dikerjakan 2 kali salam. 2 rakaat, 2 rakaat. Karena intinya aslinya sholat sunnah itu ya 2 rakaat, 2 rakaat. Termasuk juga sholat tarawih juga dilaksanakan 2 rakaat, 2 rakaat. Asar 2 plus 2. Maghrib ada 2. Qobliyah, Isya ini yang ba'diyah. Subuh tidak ada karena ada larangan, tidak boleh sholat setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Mengapa demikian? Karena ini adalah untuk menjauhi supaya kita tidak menyerupai orang-orang yang menyembah matahari dan apa? Ya, matahari. Karena ada beberapa kelompok atau orang yang menyembah matahari, sehingga untuk menghindari itu Nabi melarang sholat subuh setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Demikian juga dilarang sholat asar sampai matahari terbenam. Kemudian maghrib ba'diyahnya ada 2 juga, isya ada 2. Kemudian ini tadi fadilah atau hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya
Barang siapa yang istiqomah tidak meninggalkan 12 rakaat dalam sholat sunnah rawatib, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum dan sesudah duhur, maka Allah mengharamkan neraka untuknya. Allah akan merahmati urusan seorang bila ia sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Sholatlah kalian sebelum maghrib. Sholatlah kalian sebelum maghrib. Belum kata yang ketiganya bagi siapa yang menginginkan untuk melakukannya. Di setiap dua adzan dan iqamah, antara adzan dan iqamah terdapat sholat. Di setiap dua adzan terdapat sholat. Lebih satu lagi, yang ketiga kalinya. Bagi siapa yang menginginkan untuk melakukannya. Adapun larangan sholat yang ba'diyah adalah ba'da subuh dan ba'da asar. Tidak ada sholat setelah subuh sampai matahari meninggi, dan tidak ada sholat setelah asar sampai matahari menghilang. Itu pembahasan tentang sholat sunnah rawatib, yang intinya adalah sholat ini dikerjakan sebagai sholat yang mengiringi. Jadi rawatib bisa dijadikan mengiringi, baik yang di depan atau di belakang, baik yang qobliyah maupun ba'diyah. Di antara fungsinya juga atau fadilahnya juga yang belum saya sebutkan tadi adalah sholat sunnah rawatib ini adalah bisa menambal atau bisa menambah, menyempurnakan apa yang kurang dalam sholat fardu kita. Misalnya dalam sholat fardu kita belum khusyuk, tidak khusyuk, masih kurang khusyuk dan tawadhu'nya atau tabarruknya, maka bisa disempurnakan dengan kita melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyah. Atau barangkali dalam sholat fardu kita belum bisa merenungkan, mentadaburi, merefleksikan bacaan-bacaan sholat itu, baik bacaan-bacaan dalam sholat maupun bacaan-bacaan yang berupa bacaan ayat Al-Quran, surah Al-Quran. Ketika kita belum bisa atau mungkin lalai, tidak mentadaburi atau meresapi, menghayati bacaan-bacaan itu, maka bisa disempurnakan dengan kita melaksanakan sholat rawatib. Adapun tata caranya sholat sunnah rawatib ya sama dengan sholat biasa, mulai dari niat, kemudian takbiratul ihram, berdiri, baca Fatihah, rukuk, sujud, i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian tumak ninah, kemudian tasyahud akhir, tasyahud awal, salam dan seterusnya. Rangkaiannya sama persis dengan sholat sunnah. Kemudian juga saya tambahkan di sini bahwasanya afdolnya ketika kita melaksanakan sholat sunnah itu adalah dikerjakan di mana? Di rumah. Karena dalam hadis disebutkan sebaik-baik sholat adalah sholat yang dikerjakan di rumah, kecuali sholat fardu. Jadi sholat fardu itulah yang dikerjakan di masjid secara berjamaah. Adapun sholat-sholat yang lainnya sunnah, yang afdol adalah sholat di rumah. Sehingga rumah pun punya hak, punya bagian, punya andil untuk mendapatkan bagian digunakan untuk sholat. Maka dalam hal itu janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan yang tidak pernah digunakan untuk sholat, yakni sholat sunnah. Dan juga manfaat lain ketika sholat sunnah dikerjakan di rumah, ya ini dalam rangka membiasakan diri, membiasakan keluarga untuk melaksanakan sholat. Jadi intinya sholat sunnah ini yang afdol dikerjakan tapi kalau dikerjakan di masjid ya nggak apa-apa, tapi itu yang afdol seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Dan dalam banyak hadis itu Rasulullah juga ketika melaksanakan sholat sunnah rawatib juga dikerjakan
di rumah seperti yang diriwayatkan oleh para ummul mukmin, dikerjakan di rumah. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Bisa dilihat ini juga skema atau bagan salat sunnah rawatib selain yang tadi. Dan cukup sekian presentasi untuk hari ini dan pertemuan hari ini, dan bisa dilanjut nanti untuk pertemuan yang seterusnya. Terima kasih atas perhatian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.